Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita percaya penyertaan Tuhan terus berlimpah-limpah atas kita semua. Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini merupakan pagi yang spesial bagi kita bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita mau berkata, firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan buat kita semuanya. Ibu Saudara, ada berapa banyak yang sampai saat ini masih percaya akan firman Tuhan terus terjadi dalam hidupnya. Mungkin kita yang sudah sering membaca firman, kita yang sudah sering mengalami mujizat Tuhan sampai hari ini, seberapa banyak yang masih percaya bahwa firman itu berkuasa atas kita. Mari lambaikan tangan. Bersama-sama pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memperkatakan setiap firman, setiap lagu pujian dengan iman kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Karena Engkau Allah satu-satunya yang kami percayai. Yesus Kristus Tuhan yang menjadi Allah, yang menjadi penolong dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Di saat kami bingung, di saat kami ragu, di saat kami tertekan, di saat kami tidak mengalami posisi yang enak, Tuhan, Engkau setia kepada kami. Engkau tidak membuang kami karena kesalahan kami ya Tuhan. Engkau tidak membenci kami karena kekurangan kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini ya Bapa, hati kami hanya rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Hati Daud Tuhan terus turun atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Hati yang rindu akan Engkau ya Bapa di surga. Bukan meminta, bukan kami mengadu, tapi pagi hari ini kami bersama-sama tinggikan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah masuk ikut doa fajar pagi hari ini, ambil posisi yang terbaik, kita mau bersama-sama memuji nyembah Tuhan. Lagu pujian ini berkata seperti ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak yang pagi hari ini masih percaya bahwa firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan penuh kuasa, mengubahkan, memulihkan setiap kita. Sama-sama katakan, firman-Mu
Berkata Kau besertaku, katakan amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan iman-Mu katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama katakan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari semua sembah Dia, haleluya. Semua bermazmur, berkata-kata yang indah di hadapan Tuhan, memuji-muji Dia, tinggikan namanya. Dia ajaib, Dia berkuasa selamanya. Dia dahsyat, Dia dahsyat, Dia hebat. Siana lama 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 ya lama lama. Siana lama 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 lama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Kau sungguh indah. Siara lama ya lama lama. Engkau yang membebaskan kami ya Tuhan. Engkau yang membuat kami percaya akan firman-Mu. Terima kasih. Siara lama ya lama ya lama lama lama. Mari semua angkat suaramu, sembah Dia. Belajar sembah Dia, berkata-kata para Tuhan. Belajar berkata-kata yang indah di hadapannya, sesuai dengan hatimu, bukan dibuat-buat, tapi hatimu yang berkata-kata pagi hari ini tentang kebaikan Tuhan atas hidupmu, tentang yang kau alami tentang Tuhan.
Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami ya Tuhan. Shialalama ya lalama 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 lalama. Shialalama ya lalama ya lalama 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 lalama. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Allahku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami ya Tuhan Yesus yang masih aktif membaca firman-Mu, karena kami percaya ada kekuatan Allah dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus yang menguatkan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, kuatkan kami terus Tuhan. Berkati sebentar firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian yang luas, seluas-luasnya akan firman Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami menjadi hati yang subur ya Tuhan. Boleh ditanam benih-benih firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita memperkatakan Mazmur 91 untuk menjadi iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali dalam program Morning Blessing di hari Selasa tanggal 24 November. Kita semua pasti dalam keadaan sehat, dan saya terlalu percaya Anda semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya saudara sudah menempatkan posisi yang terbaik di dalam saat teduh di pagi hari ini. Nah, saudara, kemarin kita membahas tentang bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan, bahwa sikap kita terhadap firman Tuhan akan menentukan identitas dan pertumbuhan rohani kita, sehingga akan mengubah setiap perilaku kita. Orang yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus pasti adalah seorang yang sudah menjadikan dirinya seorang pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, kalau kita paham betul akan firman Tuhan dan kepercayaan kita akan firman Tuhan, pasti kita akan menghidupi setiap firman itu sehingga kita hidup oleh firman tersebut. Katakan amin. Mari kita lihat bagaimana kehidupan seorang pelaku firman Tuhan terhadap bagaimana kehidupan orang-orang yang setia yang menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita lihat. Yang pertama kita lihat Daniel. Kita buka dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Dikatakan semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuhan, Tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. 9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat peringatan yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat peringatan dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Yes! Daniel orang yang setia, saudara. Daniel orang yang setia kepada Allah. Bukti dia setia adalah dia melakukan firman Tuhan. Dia berdoa 3 kali dalam 1 hari. Pertanyaannya, apakah Daniel gak sadar bahwa dia punya masalah besar yang sedang menanti Daniel? Daniel sadar. Tapi karena Daniel memahami siapa Allahnya dan dia menjadi pelaku firman Tuhan, dia berdoa. Banyak orang enggan berdoa karena dia nggak tahu kuasa doa. Dia nggak tahu dampak daripada doa. Sehingga orang banyak yang malas berdoa. Malas mencari Tuhan tapi maunya dapat berkat Tuhan. Ini tipe orang malas, tipe orang jahat, tipe orang penipu di hadapan Tuhan. Nah, karena Daniel percaya akan Allahnya, sehingga dia berdoa.
Saudara, bukankah keadaan Daniel seperti kehidupan kita sekarang saat-saat ini? Bagaimana saudara waktu Anda menjadi pelaku firman Tuhan, keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Betul? Tapi di saat inilah Daniel menunjukkan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, kehidupan kita sehari-hari itu cara Tuhan untuk menjadikan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin di sekitar kita ada musuh, ada orang yang tidak suka dengan kita. Praktekkan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kasihilah musuh-musuhmu. Ampuni. Nah, kalau tidak ada orang yang menyakiti kita, bagaimana kita bisa mempraktekkan mengampuni, mengasihi? Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, kata Tuhan, nggak ada upahnya. Kalau mengasihi orang yang tidak suka sama kita, itu jauh lebih bagus. Kata amin. Nah, Daniel waktu menghadapi masalah, dia mempraktekkan firman Tuhan. Kata amin. Nah, makanya saudara, kita lihat ayat ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Wow. Di tengah-tengah masalah saudara, kita orang yang setia dan pelaku firman Tuhan, banyaklah berdoa seperti Daniel. Percaya. Daniel berdoa dan memohon pada Allah karena dia percaya kepada Allahnya. Sehingga menunjukkan identitasnya Daniel adalah orang yang dapat dipercaya. Katakan amin. Katakan yes. Makanya saya katakan, sikap kita terhadap firman Tuhan akan menentukan identitas dan pertumbuhan rohani, sehingga akan memengaruhi sikap pola hidup kita dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, makanya saudara, waktu kita dikatakan dalam Markus pasal 4, waktu kita mendengar firman Tuhan di pinggir jalan, iblis merampasnya. Apa artinya? Saya ingatkan sekali lagi, letakkan firman Tuhan di tempat yang terbaik, supaya nanti saat kita mempraktekkan firman Tuhan di tengah tengah-tengah aniaya, masalah, problema kehidupan kita dapat mempunyai hati yang benar, kita memahami firman Tuhan sehingga kita bisa mempraktekkan, kita pakai senjata Allah untuk apa? Mendapatkan kekuatan. Kita boleh berkata, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kata amin. Nah, saudara, mari di pagi hari ini kita mau belajar seperti Daniel yang mensikapi setiap kehidupannya menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang masuk dalam kehidupan kita akan keluar juga dalam perilaku kita. Kalau firman yang kita dengar, kita renungkan dan kita lakukan, maka firman itu akan menguasai setiap segi kehidupan kita. Katakan amin. Siapa mau di pagi hari ini? Amin. Dan saudara harus percaya, tidak ada firman yang kita lakukan akan kembali sia-sia. Kalau firman itu akan menjadikan kita menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Kata amin. Dan firman itu yang akan membela kita nantinya. Kata amin. Kalau kita hidup dalam firman itu, maka firman yang akan membela kita. Kalau firman itu iya dan amin. Kata amin. Nah, saudara, mari di pagi hari ambil keputusan. Kalau jika kita hidup seperti Daniel di akhir zaman, yang banyak orang mufakat mau jahat dengan kita, atau keadaan tidak mendukung kita, tetap banyak berdoa sebagai wujud engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Memohon pada Tuhan. Daniel 3 kali dalam sehari berdoa. Artinya, bahkan Alkitab mencatat seperti kebiasaan yang dilakukannya. Lakukan
bukan karena Anda rutinitas. Cari Tuhan bukan karena kau ingin tangannya Tuhan. Cari Tuhan karena kau mengasihi Dia. Apapun situasinya, mari sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik dan terlalu baik buat saya dan saudara. Rasakan kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Saya mau katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik dan terlalu baik buat kita. Apapun yang kita hadapi, selama kita menjadi pelaku firman Tuhan, firman itu akan memberikan kita kekuatan menari di atas badai. Kata amin. Jangan takut, saudara. Saya mau ingatkan sekali lagi supaya kita segarkan kembali. Orang yang setia dan tidak setia menghadapi masalah yang sama. Respon akan menentukan sikap kita terhadap kehidupan kita. Kalau respon kita benar, masalah besar menjadi kecil. Respon yang benar akan firman Tuhan mendapatkan kekuatan-kekuatan ilahi yang besar. Kata amin. Mari angkat tanganmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami mau merespon yang benar. Saat kami menjadi pelaku firman Tuhan, karena kami orang-orang setia dan punya hubungan khusus dengan Tuhan. Maka di pagi hari Bapa, apapun kondisi kami, apapun problema kami mau katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik dan terlalu baik. Bapa, terima kasih pagi hari Kau memberikan kekuatan-kekuatan ilahi. Engkau menopang kami, bahkan kami siap beraktivitas dengan kepercayaan yang kuat. Pasal kami melakukan firman Tuhan, firman-Mu iya dan amin terjadi. Maka perjalanan kami selalu disertai Tuhan. Dan kami percaya bahwa pagi hari kami disertai Tuhan. Pagi hari kami ditolong Tuhan. Pagi hari ini Tuhan firman-Mu yang menopang kami. Dan bagi yang sakit, letakkan tangan-Mu pada monitor Anda. Katakan darah Yesus sembuhkan, darah Yesus bebaskan, darah Yesus pulihkan dan buat terobosan. Maka segala yang sakit, apapun sakit, Tuhan katakan firman-Nya berkata oleh bilur-bilur dari Yesus, maka kamu sembuh. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Semangat setiap hari karena ada Tuhan Yesus yang luar biasa yang menyertai kita. Karena kita percaya Mazmur 91 pasti terjadi atas kehidupan orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Yes.